Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam cerdas. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar bersama masih tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan sebagai topik utama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Kemudian pengaruh pH terhadap kelarutan, dan yang ketiga reaksi pengendapan. Dan dalam ilustrasi ini ada contoh reaksi antara AgNO3 dan NaCl yang diterapkan untuk mengidentifikasi sidik jari pelaku kejahatan. Jadi itu salah satu kegunaan kita belajar bagaimana kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ion senama akan memperkecil kelarutan, akan tetapi ion senama tidak mempengaruhi nilai tetapan hasil kali kelarutan selama suhu tidak berubah. Contoh kelarutan pada perak kromat Ag2CrO4. Ag2CrO4 solid setimbang menjadi 2 Ag plus akus ditambah CrO4 2- akus. Nah, perhatikan pengaruh ion senama. Penambahan ion senama CrO4 2- pada kelarutan Ag2CrO4. Jadi perhatikan Ag2CrO4 dilarutkan ke dalam larutan K2CrO4. Nah, ada ion senama di situ, yaitu ion kromat CrO4 2-. Perhatikan pada grafik, penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan Ag2CrO4. Jadi pengaruh ion senama akan memperkecil kelarutan Ag2CrO4. Kita perhatikan kristal Ag2CrO4 pada gambar A ditambahkan ke dalam air. Kemudian pada wadah B, kristal Ag2CrO4 dilarutkan dalam larutan Na2CrO4. Kita bandingkan, ternyata kelarutan Ag2CrO4 dalam air lebih besar dibandingkan kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan Na2CrO4. Mengapa? Karena terdapat ion senama, yaitu CrO4 2-. Yang berikut kita perhatikan contoh soal. Yang pertama, kelarutan Ag2CrO4 perak kromat dalam air murni adalah 8,43 kali 10 pangkat min 5 mol per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tetapan hasil kali kelarutan Ag2CrO4 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 12, maka tentukan kelarutan Ag2CrO4 dalam A. larutan AgNO3 0,1 molar, B. larutan K2CrO4 0,1 molar. Untuk menyelesaikannya kita perhatikan A. kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan AgNO3 0,1 molar. AgNO3 akan terionisasi menjadi Ag plus akus ditambah NO3- akus. Kita perhatikan kristal Ag2CrO4 dimasukkan atau dilarutkan ke dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Konsentrasi AgNO3 diketahui 0,1 molar, maka konsentrasi ion Ag plus adalah 0,1 molar. Begitupun konsentrasi NO3-1 adalah 0,1 molar juga karena koefisiennya masing-masing sama dengan 1. Selanjutnya, jika ke dalam larutan AgNO3 0,1 molar dilarutkan Ag2CrO4 padat, maka kristal tersebut akan larut dan menjadi larutan jenuh. Dan persamaan reaksi kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Ag2CrO4 solid setimbang menjadi 2 Ag plus akus ditambah CrO4 2- akus. Misalkan kelarutan Ag2CrO4 adalah S, maka kelarutan dari ion Ag plus adalah 2S, 2 kali S. Sedangkan
Kelarutan dari ion CrO42- adalah S. Jadi konsentrasi total ion Ag+ adalah 0,1 ditambah 2S molar. Namun karena S jauh lebih kecil dibandingkan dengan kelarutan AgNO3 di dalam air murni, yaitu 8,43 kali 10⁻⁵ molar, maka konsentrasi ion Ag+ dianggap sama dengan 0,1 molar. Jadi 0,1 ditambah 2S, karena S jauh lebih kecil dari 8,43 kali 10⁻⁵ molar, maka 0,1 tambah 2S dianggap sama dengan 0,1 molar. Dalam larutan jenuh Ag2CrO4 berlaku konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CrO42- sama dengan Ksp, atau sama dengan tetapan hasil kali kelarutan. 0,1 pangkat 2 dikali S sama dengan 2,4 kali 10⁻⁻12. Nah, konsentrasi Ag+ adalah 0,1, sedangkan konsentrasi CrO42- adalah S. Hingga kita masukkan 0,1 pangkat 2 dikali S sama dengan 2,4 kali 10⁻⁻12. S sama dengan 2,4 kali 10⁻⁻12 dibagi 10⁻⁻2. S sama dengan 2,4 kali 10⁻⁻10. Kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan AgNO3 0,1 molar jauh lebih kecil dari kelarutan Ag2CrO4 dalam air, sebesar 351.250 kali lebih kecil. Selanjutnya yang B, kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan kalium kromat K2CrO4 0,1 molar. Jadi kristal Ag2CrO4 atau Ag2CrO4 padat dilarutkan ke dalam larutan kalium kromat 0,1 molar. Jadi perhatikan, ion senamanya adalah ion kromat CrO4 2-. K2CrO4 merupakan larutan elektrolit kuat sehingga terionisasi sempurna. K2CrO4 akus terionisasi menjadi 2K+ akus ditambah CrO4 2- akus. Jika konsentrasi K2CrO4 0,1 molar, maka konsentrasi ion K+ adalah 2 kali 0,1 molar, yaitu 0,2 molar. Sedangkan konsentrasi CrO4 2- adalah 0,1 molar. Jika ke dalam larutan K2CrO4 0,1 molar ini dilarutkan Ag2CrO4 padat, maka kristal tersebut akan larut dan menjadi larutan jenuh. Dengan persamaan reaksi kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Ag2CrO4 solid setimbang menjadi 2 Ag+ akus ditambah CrO4 2- akus. Kelarutan Ag2CrO4S, maka kelarutan dari Ag+ adalah 2S. Sedangkan kelarutan dari CrO4 2- adalah S. Jadi konsentrasi total ion CrO4 2- sama dengan 0,1 tambah S molar. Karena S jauh lebih kecil dari 8,43 kali 10⁻⁵ molar, maka 0,1 ditambah S molar dianggap sama dengan 0,1 molar. Sehingga konsentrasi ion CrO4 2- dianggap sama dengan 0,1 molar. Dalam larutan jenuh Ag2CrO4 berlaku konsentrasi Ag+ pangkat 2 kali konsentrasi CrO4 2- sama dengan Ksp. Konsentrasi dari Ag+ sama dengan 2S pangkat 2 dikali konsentrasi dari CrO4 2- sama dengan 0,1. Jadi 2S pangkat 2 kali 0,1 sama dengan 2,4 kali 10⁻⁻12. 4S pangkat 2 sama dengan 2,4 kali 10⁻⁻11. S pangkat 2 sama dengan 24 kali 10⁻⁻12 dibagi 4. S pangkat 2 sama dengan 6 kali 10⁻⁻12.
Sehingga S sama dengan akar pangkat 2 dari 6 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 2,45 kali 10 pangkat min 6. Jadi kelarutan Ag2CrO4 di dalam larutan K2CrO4 0,1 molar jauh lebih kecil dari kelarutan Ag2CrO4 dalam air. Sekitar 34,41 kali lebih kecil. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua. Diketahui tetapan hasil kali kelarutan magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12. Tentukan kelarutan MgOH 2 kali dalam A. aqueous atau air murni, B. larutan dengan pH sama dengan 12. Kita perhatikan penyelesaiannya. Untuk nomor A, jika ke dalam air murni dilarutkan MgOH 2 kali padat, maka kristal tersebut akan larut dan menjadi larutan jenuh. Jadi kristal MgOH 2 kali dilarutkan ke dalam air murni atau aqueous dan akan melarut dan menjadi larutan jenuh. MgOH 2 kali solid setimbang menjadi Mg2 plus aqueous ditambah 2OH- aqueous. Itu merupakan persamaan reaksi kesetimbangannya. Jika kelarutan MgOH 2 kali sama dengan S, maka kelarutan dari ion Mg2 plus aqueous adalah S. Karena koefisiennya sama-sama 1. Sedangkan kelarutan ion OH- adalah 2 kali S. Jadi kelarutan dikalikan koefisiennya. Selanjutnya, konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH- sama dengan KSP. Atau bisa dibalik, KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus kali konsentrasi OH-. S kali 2S pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12. 4S pangkat 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12. S pangkat 3 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. S pangkat 3 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 13 atau sama dengan 500 kali 10 pangkat min 15. Jadi S sama dengan akar pangkat 3 dari 500 kali 10 pangkat min 15. S sama dengan 7,93 kali 10 pangkat min 5. Jadi kelarutan magnesium hidroksida di dalam air murni atau aqueous sebesar 7,93 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita perhatikan 2B, bagaimana kelarutan magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali dalam larutan dengan pH sama dengan 12. Jika pH sama dengan 12, maka pOH sama dengan 14 kurang 12. Jadi pOH sama dengan 2. Karena pOH sama dengan 2, maka konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2 molar. MgOH 2 kali akan larut sehingga terjadi larutan jenuh. Misalkan kelarutan MgOH 2 kali sama dengan X mol per liter, maka kita perhatikan reaksi kesetimbangannya. MgOH 2 kali solid setimbang menjadi ion Mg2 plus aqueous ditambah 2OH- aqueous. Misalkan kelarutan MgOH 2 kali sama dengan X mol per liter, X, maka kelarutan Mg2 plus adalah X. Sedangkan kelarutan dari ion OH- adalah 2X. Nah, dari persamaan ini kita perhatikan bahwa konsentrasi ion OH- sebesar 10 pangkat min 2 molar ditambah 2X. Jadi setelah kita membuat persamaan reaksi kesetimbangannya, kita perhatikan kelarutan atau konsentrasi dari ion OH- ada 10 pangkat min 2 molar dan pada reaksi kesetimbangannya sebesar 2X. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2 ditambah 2X. Karena X jauh lebih kecil dari 10 pangkat min 2, maka 10 pangkat min 2 ditambah 2X dianggap sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi X dianggap sama dengan 10 pangkat min 2. Kita perhatikan persamaan tetapan hasil kali kelarutannya. Konsentrasi Mg2 plus kali konsentrasi OH- sama dengan KSP. X kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12.
10 pangkat min 4. X sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12. Sehingga X sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8. Jadi kelarutan MgOH 2 kali dalam larutan dengan pH sama dengan 12 adalah 2 kali 10 pangkat min 8 mol per liter. Sebesar 4000 kali lebih kecil dari kelarutannya dalam Aquades. Selanjutnya yang kedua, kita akan mempelajari pengaruh pH terhadap kelarutan. Yang pertama, pH dan kelarutan basa. Sesuai dengan efek ion senama, suatu basa akan lebih sukar larut dalam larutan yang bersifat basa daripada dalam larutan netral. Yang kedua, pH dan kelarutan garam. Kalsium karbonat CaCO3 sukar larut dalam air, tetapi larut dalam larutan HCl. Dalam larutan asam, ion karbonat CO3 akan diikat oleh ion H+ membentuk HCO3- atau H2CO3. H2CO3 selanjutnya akan terurai menjadi karbon dioksida, CO2 dan air atau H2O. Hal ini akan menggeser kesetimbangan ke kanan. Kita perhatikan CaCO3 solid setimbang menjadi Ca2+ akus ditambah CO3 2- akus. Dan yang ketiga kita pelajari reaksi pengendapan. Mengendapkan ion Cl- dari air laut dengan menambahkan larutan perak nitrat AgNO3. Ion Cl- akan bergabung dengan ion Ag+ membentuk AgCl yang sukar larut. Cl- akus ditambah Ag+ akus menghasilkan AgCl solid. Pada penambahan larutan Ag+ ke dalam larutan Cl- dapat terjadi 3 hal berikut. Jika konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- lebih kecil dari tetapan hasil kali kelarutan atau KSP AgCl, larutan belum jenuh. Yang kedua, jika konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- sama dengan KSP AgCl, larutan tepat jenuh. Dan yang ketiga, jika konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- lebih besar dari KSP AgCl, maka terjadi pengendapan. Jadi secara umum, apakah keadaan suatu larutan belum jenuh atau terjadi pengendapan dapat ditentukan dengan memeriksa nilai Qc-nya dengan ketentuan sebagai berikut. Jika Qc lebih kecil dari KSP, larutan belum jenuh. Yang kedua, jika Qc sama dengan KSP, larutan dikatakan tepat jenuh. Dan yang ketiga, jika Qc lebih besar dari KSP, maka terjadi pengendapan. Dan selanjutnya kita perhatikan pengendapan selektif. Nilai KSP yang berbeda-beda dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemisahan suatu ion dari ion-ion lain dalam campuran melalui penambahan reaksi pengendap. Pengendapan selektif juga dapat digunakan untuk memisahkan campuran anion-anion. Kita perhatikan penambahan AgNO3 ke dalam larutan yang mengandung ion Cl- dan ion I-. Jadi ketika kita menambahkan larutan AgNO3 ke dalam larutan yang mengandung ion Cl- dan I-, maka yang pertama kali mengendap adalah endapan AgI yang berwarna hijau. Kemudian semua AgI akan mengendap sebelum sebagian AgCl yang berwarna putih mengendap. Jadi ini merupakan pengendapan selektif digunakan untuk memisahkan ion-ion. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal. Periksalah dengan suatu perhitungan, apakah terbentuk endapan kalsium hidroksida CaOH 2 kali jika 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampur dengan larutan NaOH 0,02 molar. Diketahui tetapan hasil kali kelarutan CaOH 2 kali sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Kita perhatikan penyelesaiannya. Ketika 10 ml larutan CaCl2 0,2 molar dicampurkan dengan 10 ml larutan NaOH 0,2 molar,
Masing-masing zat tersebut mengalami pengenceran 2 kali sehingga konsentrasi CaCl2 dalam campuran menjadi 0,1 molar dan konsentrasi NaOH menjadi 0,01 molar. Oleh karena CaCl2 dan NaOH tergolong elektrolit kuat, keduanya akan mengion secara sempurna. Nah, perhatikan bagaimana proses pengenceran sebesar 2 kali. Mol CaCl2 sama dengan volume kali molaritas, sama dengan 10 ml dikali 0,2 mmol per mililiter, sama dengan 2 mmol. Konsentrasi CaCl2 setelah pencampuran adalah sama dengan mol per volume. 2 mmol dibagi 20 ml sama dengan 0,1 molar. Selanjutnya kita perhatikan NaOH. Jumlah mol NaOH sama dengan volume kali molaritas, 10 ml dikali 0,02 mmol per mililiter, sama dengan 0,2 mmol. Konsentrasi NaOH setelah pencampuran adalah mol per volume. Jadi mol dibagi dengan volume total. Volume totalnya 20 ml. Sama dengan 0,2 mmol dibagi 20 ml sama dengan 0,01 molar. Selanjutnya, karena CaCl2 dan NaOH tergolong elektrolit kuat, keduanya akan mengion sempurna. Sehingga CaCl2 akus akan terionisasi menjadi Ca2+ akus ditambah 2Cl- akus. Konsentrasi CaCl2 akus adalah 0,1 molar. Sehingga konsentrasi Ca2+ juga adalah 0,1 molar. Dan konsentrasi ion Cl- adalah 2 kali 0,1 sama dengan 0,2 molar. Begitupun NaOH akan terionisasi menjadi Na+ akus ditambah OH- akus. Konsentrasi NaOH 0,01 molar. Dan konsentrasi Na+ juga 0,01 molar. Dan konsentrasi OH- pun 0,01 molar. Jadi konsentrasi ion Ca2+ dalam campuran sama dengan 0,1 molar. Dan konsentrasi ion OH- dalam campuran sama dengan 0,01 molar. Selanjutnya kita masukkan dalam persamaan. Mencari Qc untuk CaOH 2 kali. Qc sama dengan konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Sama dengan 0,1 kali 0,01 pangkat 2. Atau sama dengan 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Jadi Qc sama dengan 10 pangkat min 5 atau 1 kali 10 pangkat min 5. Karena Qc lebih besar dari Ksp, pada pencampuran itu terbentuk endapan kalsium hidroksida. Jadi Qc 1 kali 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 5 lebih besar dari Ksp 8 kali 10 pangkat min 6. Sehingga terjadi endapan kalsium hidroksida. Demikian jumpa kita dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kalian dalam proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah secara online ya. Ingat, tetap semangat, tetap giat belajar, tetap mentaati protokol kesehatan. Salam sehat, salam cerdas.